Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Pak TV Malang Official. Mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, jangan lupa tetap bersyukur atas segala nikmat yang telah kita dapatkan. Kali ini sebuah kisah tentang seekor katak yang tuli. Dikisahkan di sebuah negeri dongeng. Di situ terdapat sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja, yaitu kerajaan Katak. Rajanya ini suka sekali mengadakan perlombaan-perlombaan, kejuaraan-kejuaraan. Setiap saat peringatan apa diadakan perlombaan-perlombaan seperti itu. Bahkan ada kegiatan rutin setiap tahun sekali. Selalu saja ada perlombaan-perlombaan yang diadakan oleh raja ini buat seluruh rakyat di negeri Katak tersebut. Karena menurut pemikiran raja bahwa perlombaan-perlombaan ini dia akan menemukan talenta-talenta, bakat-bakat, kekuatan-kekuatan, potensi-potensi dari seluruh rakyatnya. Sedangkan bagi rakyat, perlombaan-perlombaan ini dianggap sebuah hiburan untuk menghindari kejenuhan rutinitas kegiatan mereka sehari-hari. Pada suatu hari, raja ini mengadakan perlombaan untuk katak-katak yang masih muda, katak-katak Karang Taruna, katak-katak generasi muda. Tujuan dari lomba yang kali ini diadakan oleh raja itu adalah untuk melihat ketangguhan, untuk melihat kekuatan, semangat dari katak-katak muda yang dianggap sebagai generasi penerus tersebut. Lomba ini adalah perlombaan memanjat menara yang sangat tinggi. Pengumuman raja tentang adanya lomba ini disambut gembira, disambut gegap gempita oleh seluruh rakyat negeri Katak tersebut. Banyak sekali katak-katak muda ini yang mendaftarkan untuk mengikuti perlombaan yang akan diadakan tersebut. Ketika pada hari perlombaan ini, seluruh rakyat negeri Katak ini berkumpul untuk memberikan dukungan kepada katak-katak muda, kepada anak-anak mereka, kepada saudara-saudara mereka, kepada teman-teman mereka yang pada saat itu kebetulan mengikuti perlombaan kejuaraan memanjat menara yang sangat tinggi tersebut. Ketika raja memberikan aba-aba memulai perlombaan, maka katak-katak peserta lomba, yaitu katak-katak yang masih muda ini dengan antusias perlompatan menuju menara yang sangat tinggi. Bahkan terdengar riuh, gegap gempita, dukungan dari para penonton. Ayo, kamu pasti bisa. Ayo, kamu pasti menang. Sambil berteriak-teriak, bersorak-sorai. Setelah waktu berjalan begitu lama, tidak ada satupun dari katak ini yang berhasil melewati setengah dari menara itu. Satu persatu peserta pun mulai putus asa dan mundur dari perlombaan tersebut dan mereka menyerah. Karena bagi mereka tidak mungkin untuk melompati menara tersebut.
Dikira banyak orang yang mengira ataupun kata yang mengira bahwasanya itu hal yang mudah, tetapi ternyata sangat sulit. Ketika mereka mulai menurun, pesertanya tinggal habis, tinggal beberapa orang saja, beberapa kata saja, maka suara dukungan pun mulai berkurang. Bahkan suara dukungan yang semula memberikan semangat ini berubah menjadi cemooh, menjadi cibiran, menjadi sebuah sesuatu yang melemahkan. Namun ternyata hal ini tidak terpengaruh atau tidak berpengaruh bagi seekor katak muda yang masih bersemangat untuk melompat dan terus melompat, bahkan sudah berhasil melewati setengah dari menara tersebut. Semakin tinggi menara ini dipanjat, dilompati, ternyata membuat para peserta juga mengalami keletihan yang sangat luar biasa. Peserta yang tinggal sedikit itu pun akhirnya memutuskan juga menyerah. Mereka menganggap ini tidak mungkin. Sekarang hanya tinggal beberapa saja kata yang bisa dihitung dengan jari yang tetap berusaha, tetap bersemangat untuk bisa mencapai puncak menara tersebut. Teriakan-teriakan dari penonton yang semula adalah memberikan semangat dan dukungan, perlahan-lahan mulai berubah menjadi teriakan-teriakan yang berubah 180 derajat. Sudah, jangan dilanjutkan. Nanti kamu terjatuh dan terluka. Mustahil bisa mencapai puncak menara. Itu sangat sulit untuk kalian. Tidak akan ada yang bisa mencapai puncak. Jangan paksakan diri kalian. Mendengar teriakan-teriakan seperti ini, kata-kata muda yang tinggal beberapa ini, akhirnya untuk memutuskan mundur dan menyerah. Hingga tersisa hanya satu kata yang terus berusaha untuk melanjutkan perjuangannya. Terus berusaha untuk melompat bisa mencapai ke puncak. Ketika sesaat dia melirik ke bawah, banyak penonton yang berteriak dengan semangatnya. Kata muda ini berpikir, aku pun sebenarnya sudah sangat letih dan lelah dan capek. Namun mereka masih saja memberikan dukungan padaku. Hingga akhirnya kata muda ini pun berhasil mencapai puncak menara dan menjadi juara. Tentu saja hal ini membuat peserta perlombaan yang lain menjadi penasaran dan ingin tahu bagaimana kata muda ini bisa melakukannya. Begitu juga dengan raja. Dia pun ingin tahu apa yang memberikan semangat kepada kata muda ini sehingga bisa tetap menjadi juara. Meskipun teman-temannya yang lain, ratusan bahkan ribuan kata yang lain pun berguguran. Ketika ditanya, kenapa kamu begitu bersemangat untuk mencapai puncak? Dia menjawab, dari atas tadi aku sempat melihat bahwa semua orang memberikan dukungan untuk saya. Itulah yang memberikan tambahan tenaga, tambahan semangat, tambahan motivasi agar aku bisa mencapai puncak. Kata yang menjadi juara tersebut dengan polos. Ternyata saudaraku, kata ini adalah seekor kata yang tuli. Tidak bisa mendengar sama sekali. Sehingga kata-kata yang melemahkan dari penonton
kata-kata yang memustahilkan dari para rakyat yang menonton pertandingan ini dianggap oleh kata ini sebagai bentuk penyemangat. Karena dia tidak mendengar apa yang disampaikan oleh para penonton tentang hal-hal yang memustahilkan tadi. Ya, ketika penonton meneriakkan, "Sudah, menyerah saja, jangan dilanjutkan, nanti kamu terjatuh dan terluka, mustahil bisa mencapai puncak." Ya, dan lain-lain kata-kata negatif, kata-kata yang melemahkan ini sama sekali tidak didengar oleh sang katak muda yang ternyata memang tuli tersebut. Saudaraku, di dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan kesamaan kehidupan ini dengan kisah katak yang tuli ini. Di mana orang-orang yang awalnya mendukung kita, menyemangati kita, orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang kenal dengan kita, yang selalu memberi dukungannya, yang selalu memberikan semangat kepada kita, yang selalu memberikan motivasi kepada kita, tiba-tiba berbalik tidak mendukung dan bahkan meminta kita untuk menyerah, meminta kita untuk mengakhiri perjuangan dan menganggap tindakan kita itu sia-sia. Mungkin maksud orang-orang tersebut ini baik. Mereka tidak mau kita terluka. Mereka tidak ingin kita memaksakan diri sehingga nanti kita salah jalan. Mereka juga tidak ingin kita terjatuh. Namun, kata-kata seperti inilah yang justru akan melemahkan perjuangan kita. Kata-kata seperti inilah yang justru memunculkan keraguan di dalam diri kita. Kata-kata seperti inilah yang menghilangkan semangat, keyakinan di dalam diri kita. Dan akhirnya membuat kita menyerah untuk mencapai impian kita. Selain dari itu, dari kisah ini, kita bisa belajar bagaimana betapa pentingnya tentang kita berpikir positif dan serta fokus kepada tujuan kita. Karena tidak semua yang sepertinya memberikan dukungan ternyata memang bermaksud memberi dukungan yang sebenarnya. Namun ada kala yang memberi dukungan ini ternyata akan melemahkan kita. Namun apabila kita mampu menjaga pikiran positif kita, maka hal-hal negatif, teriakan-teriakan negatif, tentu saja tidak bisa mempengaruhi kita untuk mencapai tujuan yang memang sudah kita tetapkan. Apalagi dengan terus berpikiran positif, kita akan lebih mudah fokus kepada tujuan. Meskipun di dalam perjalanannya, kita akan menemukan hambatan, rintangan, dan tantangan. Dan semua itu harus kita hadapi. Dan bahwasanya kata-kata orang lain, cibiran, gunjingan, hinaan, dan dianggap remeh oleh orang lain, agar kita patah semangat. Justru ini kita jadikan cambuk bagi kita agar terus berusaha, agar terus berjuang, agar terus melangkah untuk mencapai tujuan. Seperti katak tuli yang berusaha melompat untuk bisa naik ke atas, tanpa mendengarkan cibiran teman-temannya, tanpa mendengarkan suara-suara yang melemahkan dari seluruh rakyat negeri katak tersebut.
kita memang harus bisa berlaku seperti kata tuli tersebut. Jadikan perkataan orang lain tentang kita sebagai pemicu semangat kita, sebagai pembakar semangat kita akan semakin membara, dan tidak usah memperdulikan kata-kata negatif dari orang lain. Dan yang terpenting, senantiasa mari kita tempatkan diri kita agar dikelilingi oleh orang-orang yang optimis, orang-orang yang positif, orang-orang yang memberikan dukungan tanpa melemahkan. Dan ini akan memacu kita, akan memberikan semangat pada kita untuk senantiasa bisa mencapai tujuan kita. Itu tadi saudaraku kisah tentang kata yang tuli. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi terutama bagi diri saya pribadi dan mudah-mudahan juga bermanfaat bagi kita semua. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.